warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Mumayyizah dengan NIM C1L022019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Aldila Kresna Restanti, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran pada semester 3 ini. Di sini izinkan saya menjelaskan media pembelajaran yang saya pilih, yaitu mind mapping. Jadi apa sih itu mind mapping? Mind mapping sendiri yaitu metode pendidikan yang memanfaatkan diagram mind mapping atau peta konsep untuk memvisualisasikan informasi dan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang satunya lagi. Manfaat menggunakan mind mapping. Manfaat yang pertama yaitu membantu proses pembelajaran, karena mind mapping sendiri dapat membantu proses belajar karena mendorong cara visual dan terorganisir untuk mencatat dan meninjau informasi. Yang kedua yaitu menjadi lebih produktif. Mind mapping dapat membantu siswa lebih produktif karena membantu mengatur dan memprioritaskan pemikiran dan ide mereka dalam format yang terstruktur dan visual. Dan yang kedua yaitu menjadi lebih produktif. Mind mapping dapat membuat siswa lebih produktif karena membantu mengatur dan memprioritaskan pemikiran dan ide mereka dalam format yang terstruktur dan visual. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat. Dengan membuat mind mapping, siswa membuat ringkasan visual dari materi yang mereka pelajari yang dapat membantu mereka untuk lebih memahami dan mengingat informasi tersebut. Dalam konteks pembelajaran, mind mapping berguna bagi siswa untuk mengorganisasikan dan mempelajari materi dengan lebih baik. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakan atau mengimplementasikan mind mapping ini? Nah, yang pertama-tama yaitu membagi siswa menjadi 5 buah kelompok. Nah, kebetulan materi yang saya gunakan yaitu kerjasama ekonomi internasional. Di situ terdapat 5 bagian subbab yaitu pengertian, bentuk-bentuk, manfaat, tujuan, dan contoh lembaganya. Setelah membagi kelompok menjadi 5 bagian, kemudian per kelompok membuat mind mapping yang sudah saya contohkan. Tahap yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil mind mapping dari beberapa kelompok. Oh iya, setiap kelompok harus menyiapkan beberapa pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh murid yang lainnya. Nah, nantinya murid yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan poin keaktifan individu. Nah, evaluasi penilaian dari media pembelajaran ini yaitu terdapat 2 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian kelompok dan yang kedua yaitu penilaian individu. Penilaian kelompok dilihat dari kreativitas pembuatan mind mapping, sementara penilaian individu dilihat dari cara penyampaian dan penguasaan pada materi.